Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan ibadah kita saat ini kepada Dia. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa pencipta langit dan bumi. Kami datang pada hari ini Tuhan, sore hari ini. Kami rindu mempersembahkan hidup kami lewat ibadah yang akan kami berikan kepada Tuhan. Engkau yang menyatakan dirimu Tuhan hadir di dalam setiap pribadi yang ada di tempat ini. Engkau menjamah setiap pribadi yang ada saat ini Tuhan, supaya lewat pujian, lewat firman, lewat apapun yang kami lakukan, beribadah kepadamu saat ini kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Setiap pribadi berjumpa dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mendengarkan suaramu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini untuk anak-anak iKids juga Tuhan. Kami berdoa Engkau juga menjamah setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Kami buka hati kami kepadamu dan kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa. Kita yang siap beribadah katakan bersama amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes.
Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Akan mengalir penuhiku Tuhan. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus menjamah hati kami. Roh Kudus mengubah hidup kami. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah Yesus hidupku, Terima kasih Tuhan. urapanmu mengubah hidupku. Jemaat nyanyikan dengan segenap hati. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sebab kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus menerangi setiap hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Kami tidak mampu dan kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus.
akan memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang dekat dengan-Mu Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami berikan hati kami yang terbaik, ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Kami sambut dengan sukacita Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Living Water bersama-sama katakan amin. Sekali lagi di sorak-sorai sebelum duduk. Haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bisa lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Ya, baik, terima kasih kepada Pastor John yang sudah memberikan kesempatan dan percaya kepada saya untuk kembali men-sharingkan firman Tuhan. Ya, baik, kita masuk ke minggu ketiga di bulan Oktober ini. Masih di tema besar bulan ini adalah Simplicity Work. Ya, kalau kemarin Pastor John menyampaikan mengenai Simplicity Life, hari ini temanya adalah The Power of Small. Ya, saya coba hubungkan dahulu. Ya, tema kita pada hari ini adalah The Power of Small atau kekuatan hal kecil. Ya, tema bulan ini lebih mengarah kepada bagaimana kita belajar untuk sederhana. Ya, sederhana itu bicaranya tentang bagaimana kita bersahaja atau bagaimana melakukan hidup kita dalam hidup yang sederhana. Sederhana bukan artinya juga menjadi menggampangkan atau sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan, kemudian kita buat simple dan akhirnya diartikan dengan seadanya. Bukan itu juga artinya. Artinya kesederhanaan adalah bagaimana kita juga mengoptimalkan apa yang ada pada kita dengan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hal yang kecil memiliki kekuatan yang besar. Kecil kadang diartikan dengan sesuatu yang meaningless atau tidak berarti, ya. Atau diartikan dengan hal yang lemah, ya. Atau kecil diartikan dengan sesuatu yang tidak memiliki kekuatan. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajarkan pada kita bagaimana kita harus percaya bahwa segala sesuatu diawali dari hal yang kecil. Ya. Oleh karena itu jangan pernah kita menganggap yang kecil ini tidak memiliki daya. Ya. Sesuatu yang kita anggap kecil sekarang, ya, memiliki potensi menjadi hal yang besar di suatu hari nanti. Ya, jadi kalaupun saat ini kita masih mungkin baru melakukan satu hal yang kecil, jangan khawatir. Sesuatu yang kecil ini memiliki potensi, ya, memiliki potensi yang besar di kemudian hari. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap sepele hal-hal kecil. Nah, ini yang kita akan coba sama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita harus belajar bagaimana efek dari yang disebut sebagai snowball effect, ya. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh hal kecil, karena sebenarnya hal kecil ini kalau kita optimalkan maka akan besar. Snowball effect atau efek bola salju, ya. Ini konsepnya adalah bagaimana segumpal bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Ya. Awalnya hanya berbentuk bola kecil, namun karena digelindingkan, ya, ada action, ada tindakan, maka kemudian semakin lama semakin besar, ya. Karena menggelinding semakin lama semakin besar, semakin cepat. Nah, ketika menggelinding semakin lama semakin besar, akhirnya bola salju ini sulit untuk dihentikan. Bahkan ketika sudah sangat besar, maka dampaknya juga besar. Ya, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan dalam suatu tayangan film, ya, di Discovery Channel atau di acara yang lain,
Bahkan bola salju ini bisa menghancurkan banyak pemukiman ya ketika kondisinya sudah semakin besar dan tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, kalau saat ini kita memulai dari posisi nomor 1 ya, kalau di layar ini kita mungkin masih baru berada di posisi ini. Ya. Namun ketika ini digerakkan atau tindakannya dilakukan, maka dia akan menggelinding dan menjadi sangat besar. Bahkan bisa berlipat-lipat kali dari awalnya. Namun apabila tidak dilakukan tindakan, artinya bola gumpalan itu hanya diam saja, tidak dilakukan satu action, maka ya akan seperti itu saja. Sehingga artinya kecil bisa menjadi besar ketika ada tindakan, ada action yang kita lakukan. Ya. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana hal kecil bisa menjadi besar. Yang pertama kita belajar dari Lukas 16 ayat 10. Ya. Yang pertama, bagaimana kita belajar untuk setia dan benar pada hal-hal kecil. Ya, dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, ini ada dua kondisi ya Bapak Ibu dalam Lukas 16:10 ini, di mana kondisi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan hal kecil dengan benar dan setia, dengan setia dan benar. Ya, kemudian kondisi yang kedua adalah tidak melakukan dengan setia dan dengan benar. Nah, tentunya ada dua konsekuensi yang kita akan terima. Kalau kita melakukannya dengan benar, maka kita akan diberikan satu kepercayaan yang besar, yaitu perkara yang besar atau hal yang besar. Sementara kalau kita tidak melakukannya, ada konsekuensi juga, yaitu kita tidak akan diberikan kepercayaan yang besar atau hal yang besar. Artinya, kita akan stagnan di kondisi yang kecil. Ya. Dan pilihannya kembali ada pada kita. Ya. Di 2 minggu yang lalu, Pastor juga menyampaikan pilihannya ada pada kita. Kita mau melakukannya atau tidak. Ya. Dan tentu saja saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita mau melakukannya dengan setia dan benar. Ya. Baik, ada beberapa contoh kondisi ya, hal-hal kecil yang benar dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya menjadi berkat yang besar di kemudian hari. Ya, ini contohnya beberapa mungkin hal kecil Bapak Ibu Saudara ya, menabung. Mungkin menabung dari hal yang sedikit, kemudian kita pasti akan merasakan tabungan kita menjadi besar di kemudian hari. Tentunya kalau kita mau rajin dan mau menjaganya ya. Kalau baru sedikit kemudian kita pakai, maka jadi tidak berarti arti kata menabung. Ya. Mungkin dari kecil kita sering mendengar istilah hemat pangkal kaya gitu ya. Itu diawali dari bagaimana kita menabung dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mungkin kita anggap receh gitu ya, hal yang kecil. Atau rajin olahraga ya, rajin olahraga setiap hari, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat ya. Dimulai dari yang mungkin sederhana, jalan pagi, jalan kaki gitu ya. Kalau kita biasa jalan kaki, kemudian kita bisa meningkatkan menjadi jogging ringan, menjadi jogging yang lebih meningkat lagi, bahkan olahraga yang lain bisa kita lakukan. Intinya dengan olahraga kita akan menuai sehat di kemudian hari. Atau yang ketiga, ya, makan makanan yang sehat, maka kita tidak gampang sakit. Nah, ini juga contoh hal sederhana yang kita anggap kecil, karena kita melalaikan beberapa makanan yang kita tahu itu juga bisa menjadi sumber sakit. Ya. Yang keempat, contoh yang lain, ya, tidur teratur setiap hari, maka di pagi hari kita akan bangun dalam keadaan yang segar. Nah, ternyata kaitannya tidur dengan produktivitas ada pada pemulihan sel-sel yang ada pada otak kita, Bapak Ibu. Jadi
eh, orang bisa berkonsentrasi dengan baik dengan tidur yang cukup, ya, bukan dengan makan yang cukup. Jadi kalau kita mau fresh sepanjang hari, kita mau tetap bugar sepanjang hari, tidak cepat lelah atau tidak mudah fatigue, ya, maka tidurlah yang cukup. Karena kita akan menggunakan konsentrasi kita dengan baik. Dan apa akibat dari tidur yang cukup? Produktivitas kerja kita akan meningkat. Ya. Atau yang terakhir, ya, berkomunitas yang baik, walau kecil, ya, maka kita akan menjadi warga yang bertanggung jawab, menjadi warga yang baik di lingkungan di mana kita tinggal. Ya. Setiap Selasa di tempat ini ada doa malam. Itu contoh berkomunitas yang baik, sehingga dari situlah kita akan menjadi pribadi, menjadi warga yang baik juga di lingkungan di mana kita tinggal, gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya, kalau ada yang benar berarti ada juga hal kecil yang salah atau hal kecil yang tidak benar, ya. Berarti yang don, ya, tadi yang do, ini yang don. Sebaliknya, hal-hal kecil yang salah akan berdampak menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Ya, kalau kita saat ini melakukan hal-hal yang salah, mungkin kecil, tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi besar di kemudian hari. Ya, contohnya masalah kecil yang dibiarkan akan merusak dan menjadi besar, akhirnya banyak hal yang rusak. Nah, kekhawatiran yang kecil jika dibiarkan akan menjadi ketakutan, ya. Atau pikiran-pikiran negatif yang kita biarkan, ya, biarkan merusak dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita anggap kecil, seperti iri, kemudian cemburu, ya, sakit hati, kecewa, benci, diawali dari hal yang kecil. Namun kalau kita terus membiarkan hal kecil ini ada pada kehidupan kita, maka akan menjadi hal yang besar, bahkan menjadi satu ketakutan, ya. Kemudian gaya hidup. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Gaya hidup saat ini banyak sekali di media sosial, orang dapat dengan mudahnya pamer. Orang dapat dengan mudahnya show off, gitu ya. Memamerkan kondisinya yang sebetulnya bertolak belakang dengan aktualnya. Ya, banyak yang flexing. Ya, bukan miliknya, kemudian dia memamerkan, akhirnya hidupnya terperangkap dengan gaya hidup yang demikian dan dicap oleh orang bahwa dia adalah orang yang dalam tanda kutip mampu, sehingga hidupnya akan terus dikamuflasekan dengan mencoba mencari hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhannya untuk tetap pamer. Nah, beberapa teman saya terperangkap dalam pinjol, ya. Awalnya hanya pinjam 1 juta, kemudian dia janjikan bahwa dalam 3 hari harus dibalikan, namun karena dalam 3 hari nggak bisa, ternyata bunganya itu per hari. Dan akhirnya saat ini dia harus bayar 25 juta dari 1 juta yang dia pinjam. Atau dengan mudahnya orang langsung memainkan permainan yang ada di handphone yang kerap kali muncul otomatis di handphone kita, ya, pop up, tiba-tiba muncul. Yaitu apa? Yaitu judi online. Slot. Seolah-olah hanya permainan game. Diawali dengan kita dikasih poin, kemudian kita mencoba memainkan, dan kemudian setelah itu kita agak ketagihan nih karena seolah-olah menang. Kemudian diminta untuk beli voucher atau beli poin dengan bisa langsung secara online atau dengan menggunakan media-media pembayaran yang lain. Akhirnya tanpa sadari terikat dengan judi online yang melipat dan menjadi besar. Nah, inilah yang menjadi hal yang perlu kita sikapi dengan baik. Kemudian yang terakhir, ya, kebiasaan buruk atau kebiasaan salah yang kecil dan kalau tidak ditindaklanjuti akan menjadi hal besar. Kebiasaan salah yang dianggap kecil akhirnya merusak kebiasaan yang baik. Contohnya yang paling sederhana, terlambat. Ya, terlambat.
kemudian tidak menepati janji, ya nanti ketemuan ya jam 7, kemudian dia baru datang jam 8 dengan ya banyak sekali alasan. Ya, kita harus coba belajar untuk menepati janji atau bohong. Dengan mudahnya mencari alasan dengan berbohong, akhirnya bohong untuk menutupi kebohongan dan akhirnya menjadi hal yang biasa. Ya. Akhirnya orang ini juga dicap menjadi orang yang tidak punya integritas yang baik. Nah, kemudian mengapa kita harus setia? Ya, pertanyaannya, mengapa kita harus setia dan melakukan hal-hal benar sekecil apapun? Ya. Yang pertama, karena Tuhan menaruh sebuah potensi yang luar biasa dalam hidup kita ke depan. Ibarat benih, walaupun kecil, nantinya akan menjadi besar dan akan bertumbuh. Oleh karena itu, hal kecil yang sudah kita miliki, ayo kita tanam di tanah yang baik, sehingga akan menjadi besar. Ya, kalau kita ibaratkan ini adalah benih, maka benih itu kita tanam di tanah yang baik, dan akan menjadi tumbuhan yang subur dan besar. Yang kedua, mengapa kita harus setia melakukan hal-hal benar sekecil apapun? Tuhan tidak memandang keadaan kita saat ini, ya. Tuhan memandang ke depan bahwa kita sudah dirancangkan memiliki hal yang besar di kemudian hari. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita semua. Dan kalau bilang damai sejahtera, maka hal-hal baik dan besar Tuhan sudah sediakan bagi kita di masa yang akan datang. Tinggal kita bagaimana meraihnya. Ya, baik. Nah, coba kita aplikasikan dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hal-hal kecil dalam pekerjaan. Ya, beberapa tokoh Alkitab mencontohkan bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa setia, yang jujur, yang rajin. Ya, yang pertama, dalam hal-hal kecil dalam pekerjaan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan taat, ya, dengan benar, dan dengan rajin. Maka yakinlah kita akan diberikan pekerjaan yang lebih besar dari saat ini. Ya. Dalam Alkitab kita ambil contoh Raja Daud, ya Bapak Ibu. Ya, Raja Daud waktu dia menggembalakan domba, bukan domba yang jumlahnya besar, bukan ratusan, bahkan bukan puluhan. Ya. Di 1 Samuel 17 ayat 28, dia hanya menggembalakan hanya sekitar 3-5 domba saja. Jumlah yang sangat kecil. Ya. Tetapi dia dengan setia dan bertanggung jawab menjaga kawanan dombanya. Bahkan ketika ada hewan buas yang menyerang, dia kalahkan. Dia menjaga kawanannya tetap baik. Ya. Dia bertanggung jawab, dia taat, dia rajin. Namun apa yang menjadi hal yang besar di kemudian hari? Dia dipercaya menjadi seorang raja, ya, menggantikan Saul, dan dengan pengalamannya, dengan ketaatannya, dengan kerajinannya, dia bisa menjadi seorang raja yang luar biasa. Ya. Yang kedua, bertanggung jawab mengelola sesuatu yang kecil. Ya. Akan diberikan tanggung jawab untuk mengelola sesuatu yang besar. Belajar dari tokoh Alkitab ini yang bernama Yusuf. Ya, rasanya kita sudah sangat mengenal tokoh ini. Ya, dia tokoh yang sangat bertanggung jawab. Ya, dimanapun dia berada, dia bisa menjadi berkat. Bahkan dia bisa mengelola dengan baik semua yang ada ketika dia berada di tempat itu. Ya, contoh yang pertama ketika dia di rumah Potifar. Dia bisa mengelola semuanya dengan baik, bahkan dia sangat dipercaya oleh tuannya. Ketika dia di penjara, ya, akibat fitnah dari istri Potifar, dia bisa menjadi pengelola yang baik di penjara. Ya. Bahkan kepala penjara memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengelola penjara. Ya. Bagaimana mungkin seorang narapidana dalam tanda kutip diberikan kepercayaan untuk mengelola? Kalau dia memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal bertanggung jawab.
Nah, ketika dia bisa keluar dari penjara meskipun dia dilupakan, dan akhirnya dia mengartikan mimpi, dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, dia menjadi perdana menteri, kuasa atas seluruh tanah Mesir. Inilah contoh hal-hal kecil dalam pekerjaan. Ya, rasanya kita pun bisa mencontoh, meneladani dari 2 tokoh ini ya, Bapak Ibu Saudara, yang masih sekolah, yang masih dalam awal-awal merintis satu pekerjaan, yang masih memulai satu usaha. Yakinlah, ya, mungkin saat ini kita kecil, namun lakukan dengan taat, lakukan dengan benar, lakukan dengan rajin, dengan penuh tanggung jawab, pasti hal besar akan menjadi bagian kita. Baik Bapak Ibu, itu contoh dalam hal kecil dalam pekerjaan. Demikian juga hal kecil dalam pelayanan. Ya, kita juga diminta untuk bagaimana melakukan pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Ya, dalam hal pelayanan, kalau kita diminta untuk melayani, maka ambillah tanggung jawab itu dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab. Contoh, datang lebih awal sebelum jadwal pelayanan. Ya, kenapa? Kalau kita datangnya sebelum acara atau sebelum kegiatan, maka kita akan melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya, tidak tergesa-gesa. Semuanya akan cukup waktunya untuk ngecek, cukup waktunya untuk mempersiapkan. Berlatih dengan optimal. Ya, ini contoh yang luar biasa untuk teman-teman Praise and Worship ya. Kalau dapat lagu yang penuh tantangan, ya terima kasih untuk setiap WL yang ngasih lagu jauh-jauh hari. Kalau lagunya nggak sulit sih, tapi menantang gitu ya Mas Bayu ya. Kalau dapat lagunya jauh-jauh hari, maka kita punya waktu yang cukup untuk well prepare, untuk mempersiapkan dengan baik, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan yang terbaik, ya, dengan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, minimal sama deh dengan aslinya gitu ya. Itu yang kalaupun sudah bisa melakukan itu, rasanya oh Tuhan luar biasa, terima kasih. Ya. Artinya apa? Ada harga yang harus dibayar oleh kita dari waktu-waktu sibuk kita setiap hari. Pulang kerja, ambil gitar, mungkin ambil beberapa parts kita pelajari dan seterusnya. Dan ketika hari H, dengan persiapan yang baik, dengan bayar harga yang kita lakukan, kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kemudian hal kecil yang bisa menjadi besar, menjaga kebersihan dan kerapihan gereja. Ya, jangan kemudian wah ada yang ngurusin. Jangan salah Bapak Ibu ya. Ini kalau saya pulang terakhir di gereja yang rapi-rapi ya akhirnya pastor dan Ibu Ompin. Ya, yuk kita ambil bagian ya dalam setiap kehadiran kita dalam beribadah. Lihat sampah, diambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Ada yang nggak rapi, rapikan. Ya, karena ini milik kita bersama, kita harus jaga supaya optimal, supaya bersih, supaya rapi, dan kita semuanya akan merasakan dampak dari kerapihan dan kebersihan gedung gereja ini. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, melakukan kewajiban beribadah kepada Tuhan dengan taat, jujur, dan setia. Ya. Rasanya ke gereja ini kita mulai dari kita kecil ya, dari kita sekolah minggu. Nah, akhirnya menjadi suatu hal yang biasa ketika kita lakukan terus-menerus dan sampai dewasa. Berdoa, ya itu pun juga diawali dari hal yang kecil. Ketika kita kecil, kita diajari untuk berdoa, dan sampai sekarang kita terus diminta untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Kemudian mudah mengampuni dan tidak mudah kepahitan. Itu contoh hal kecil yang kadang gampang sekali terjadi dalam kehidupan kita. Hati kita tuh mudah sekali untuk baper. Ya. Padahal maksudnya bukan itu, tapi karena kita mengartikan lain, akhirnya kita baper, kepahitan, akhirnya sakit hati. Ya, ini yang harus kita coba sama-sama pelajari ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, murah hati. Ini rasanya di bulan-bulan 2-3 bulan yang lalu ya, kita diajar untuk bagaimana generous, murah hati, suka memberi dan mau berkontribusi. Ya, ini hal yang rasanya penting untuk kita sama-sama
lakukan, ya, dari hal yang kecil. Memberi tidak harus dengan yang besar atau yang banyak. Tapi kalau kita sudah bisa memberikan yang kecil, belajar untuk memberi dengan sukacita, berkontribusi dari apa yang kita sepakati bersama, ya. Dalam waktu dekat kita akan merayakan Natal. Panitia sudah mulai mengatur sedemikian rupa berapa dana yang dibutuhkan. Ayo, ini acara dari kita untuk kita, maka saya mengajak dari tempat ini untuk ayo sama-sama kita berkontribusi. Berikan yang terbaik untuk acara ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya. Kemudian melakukan kewajiban persepuluhan dengan setia. Ini rasanya hal yang perlu saya saksikan Bapak Ibu ya. Saya di kesempatan yang 2 atau 3 sharing yang lalu, saya pernah menyampaikan, saya ini dari yang bukan siapa-siapa. Saya belajar dari nol, bahkan berangkat dari minus. Namun saya coba untuk bagaimana menjalankan firman Tuhan. Awalnya ketika saya menerima gaji pertama, ya saya belum begitu paham dan taat dengan firman Tuhan. Bahkan rasanya berat untuk memberikan 10% dari penghasilan saya gitu ya. Nah akhirnya ya sepertinya gaji itu datang dan lenyap. Nggak pernah nyangkut, ya, nggak pernah nyangkut karena ya ada saja yang dianggap butuh, ada saja yang dianggap perlu. Namun kemudian diberikan kepercayaan untuk menikmati kenaikan gaji. Namun sama, ya, tidak pernah ada yang nyangkut, tidak pernah ada yang jadi, hilang begitu saja dan lenyap begitu saja. Kemudian kok naik gaji kok nggak jadi apa-apa ya. Akhirnya saya coba untuk melakukan satu revolusi dalam hati saya. Oh rasanya ada yang salah dengan kehidupan saya harus mulai belajar untuk setia dan taat. Toh saya sudah tahu firman Tuhan. Kalau saya tahu dan saya tidak melakukannya, jelas dalam firman Tuhan saya berdosa. Karena saya sudah tahu. Akhirnya saya coba untuk memperbaiki. Di 2 minggu yang lalu pastor menyampaikan ada wajib, ada butuh, dan ada ingin. Ya, kewajiban kita, kebutuhan dan keinginan, mana yang kita prioritaskan. Maka saya coba melakukan apa yang menjadi yang seharusnya. Ya, saya coba mulai belajar untuk melakukan hal kecil, namun ini adalah kewajiban. Ketika gaji kita anggap saja 2 juta, ya, ngasih 200.000 tuh rasanya jadi mudah ya, 200 itu kecil gitu ya. Tapi ketika kita diberkati menjadi 20 juta, berpikir juga, waduh 2 juta banyak juga ya. Ini kalau untuk bensin bisa untuk sebulan. Akhirnya berpikirnya begitu. Padahal kita sudah diberikan 18 juta dari 20 juta tadi. Kita lupa bahwa dulu waktu kita 2 juta pun kita bisa cukup. Kenapa sekarang menjadi 20 juta menjadi tidak cukup? Nah, kembali, karena kita selalu mendahulukan keinginan. Inilah yang ingin kita coba sampaikan pada sore hari ini Bapak Ibu. Saya belajar dari situ dan Tuhan menyatakan bahwa kalau kita setia dengan apa yang menjadi kewajiban kita, lakukanlah dengan baik, maka di firman Tuhan disebutkan ujilah, ya, ujilah aku. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya untuk memberkati kita. Dengan tidak lagi cukup tapi melimpah. Ya. Dan yang kedua yang penting adalah ketika kita melakukan kewajiban ini, Tuhan menjanjikan kita dijauhkan dari belalang pelahap. Kadang belalang pelahap itu bentuknya tidak nyata ya Bapak Ibu. Ya, kita punya masalah, sakit penyakit, kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan, gitu ya. Akhirnya keluar uang yang seharusnya nggak perlu. Ya, ini yang menjadi kesaksian dalam kehidupan saya dan puji Tuhan, saya bisa menyaksikan kalau sampai dengan saat ini kami keluarga sehat, anak-anak semua diberkati, pendidikan dan kerjaannya semua lancar,
Saya yakin itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi lakukanlah dengan setia. Ya, meskipun kita baru bisa mengembalikan persepuluhan kita dalam bentuk atau dalam jumlah yang kecil, lakukanlah dengan setia. Ya, saya pikir ini kesaksian yang bisa menjadi kekuatan dan hal yang perlu kita sharingkan pada sore hari ini. Baik. Nah, ketika kita melakukan hal kecil dengan baik dan penuh tanggung jawab, layaknya kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan setia. Ya. Talenta melambangkan kemampuan dan sumber daya, waktu dan kesempatan. Ya, dalam Matius 25:14 sampai dengan 30 tentang perumpamaan talenta, ya, di mana seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Yang diberi 5 mengembalikan 5 menjadi 10. Yang diberi 2 mengembangkan dan akhirnya mengembalikan 2 menjadi 4. Yang 10 dan yang 4 itu sama-sama dipuji oleh tuannya. Dan pujiannya sama. Tidak bilang yang 10 lebih bagus daripada yang 4, tidak. Dua-duanya disampaikan oleh hambanya begini, oleh tuannya begini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Artinya apa? Kita diberi talenta dan kita mau mengembangkannya. Bahkan yang 10 dan yang 4 sama-sama diberikan reward, diberikan rekognisi, diberikan pengakuan oleh tuannya. Namun yang diberikan 1, dia menimbunnya, dan ketika tuannya tanya, mana pengembangan yang 1 itu? Kemudian dia mulai playing victim. Dia mulai mencoba mencari menjadi korban, bahwa tuannya itu jahat sekali, ya. Kemudian mencari pembenaran. Akhirnya apa yang dia terima? Ya, tuannya marah, mengambil yang 1, memberikan kepada yang 10. Kemudian dia diberikan hukuman. Nah, inilah yang ingin kita sama-sama pelajari pada hari ini. Hal-hal kecil dalam pelayanan, ayo kita kembangkan. Yang sudah ambil bagian, lakukan dengan setia, apapun bagian dalam pelayanan kita pada hari ini. Ya, tidak ada yang dianggap besar, tidak ada yang dianggap kecil. Semua pelayanan kepada Tuhan dianggap sama dan nilainya sama di hadapan Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah setia pada hal yang kecil, yang kedua, ya, tidak menyerah walau memulai dari hal kecil. Ya, jadi jangan menyerah, kalaupun kita saat ini baru memulai hal kecil. Saya usia 51 dan baru memulai hal kecil, maka lakukanlah dengan setia. Tidak memandang umur. Ya, kalaupun saat ini kita baru memulai, lakukanlah yang kita mulai itu dengan setia. Dalam Zakaria 4 ayat 10, ya. Jangan meremehkan permulaan kecil ini, sebab Tuhan bersukacita melihat pekerjaan dimulai. Ya, melihat bata penggaris di tangan Zerubabel. Jadi kalau kita baca di Zakaria 4 ini tentang bagaimana pembangunan Bait Allah, ya, setelah Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo, kemudian mengalami kehancuran dan mulai dibangun kembali. Artinya ada usaha, ada progres, meskipun mungkin baru kecil, baru memulai. Bahkan dalam ayat ini baru dimasang unting-untingnya saja itu. Baru dipasang tali dengan pemberat supaya batu batanya bisa tegak lurus. Bahkan bangunannya pun belum dibangun. Gambaran bahwa Tuhan mengapresiasi usaha walaupun kecil. Walaupun permulaannya kecil, tapi ada usaha yang dilakukan. Nah, ini yang kita akan pelajari pada sore hari ini, ya Bapak Ibu, bahwa perjalanan ribuan mil itu pasti dimulai dari satu langkah. Ya, ini satu quotes yang sangat terkenal. Kita nggak mungkin mengarungi perjalanan yang panjang kalau nggak memulainya dari langkah pertama kita. Kadang langkah pertama kita itulah yang berat untuk kita karena kita takut, karena kita tidak siap, karena kita gentar. Ya. Tapi Tuhan mengapresiasi
langkah pertama kita. Ya. Jadi jangan remehkan satu langkah jika ingin mencapai banyak langkah ke depan. Ya. Banyak hal besar berawal dari hal kecil. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kita jangan menyerah dan menjadi kuat. Ya. Be strong and firm. Nah, kita akan belajar satu tokoh lagi dalam firman Tuhan, ya, Yosua, Bapak Ibu. Ya, Yosua adalah abdi Allah. Dia adalah abdi Musa yang memulai pengabdiannya dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Ya, sampai akhirnya dia percaya menjadi pengganti Musa. Dan dia salah satu orang yang masuk ke tanah perjanjian. Apa hal kecil yang kita bisa pelajari dari Yosua? Pertama adalah integritas. Ya, 12 orang pengintai yang diminta untuk mewakili 12 suku Israel, ya, hanya 2 orang yang memiliki cara pandang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 orang lainnya cerita tentang bangsa enak yang suka memakan bangsanya sendiri, yang orangnya keras-keras, kasar-kasar. Intinya menjelek-jelekan tanah perjanjian, menjelek-jelekan Kanaan. Namun 2 orang ini penuh dengan integritas dan dia menyampaikan bahwa tanah ini penuh madu dan susunya. Ya. Yang pertama, integritas. Kita belajar dari Yosua. Hal kecil yang kadang kita harus menjaganya. Ada ataupun tidak ada orang, bisakah kita tetap jujur? Itulah integritas. Ya. Kalaupun kita bisa jujur pada diri kita, kadang ketika tidak ada orang lain, tidak ada yang mengawasi, kita kadang suka tidak bertanggung jawab. Itulah integritas. Yang kedua, Yosua melayani dengan setia kepada tuannya, kepada Musa. Ya. Bagaimana dia ikut kemana Musa pergi dalam pelayanannya. Dan dia menjadi abdi yang benar-benar mengabdi kepada Musa. Bahkan ketika disuruh tetap tinggal di kemah, dia tidak keluar dari kemah. Ya, di Keluaran 33 ayat 11, ketika Musa sedang berdoa, dia tidak keluar dari kemahnya. Itulah hal kecil yang kita dapat pelajari dari Yosua. Yang ketiga, Yosua selalu beribadah. Dia mengawali hal kecil dari rumah tangganya. Di Yosua 24 ayat 15, dia dan seisi rumahnya akan selalu melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Itu contoh kalau kita mau belajar, tentunya untuk bapak-bapak ya, ini menjadi hal yang penting kita belajar dari Yosua ini. Yosua dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mengembang dan akhirnya satu bangsa Israel menjadi bangsa yang beribadah kepada Tuhan di masa Yosua. Dan yang terakhir, mengandalkan Tuhan. Ya. Di Yosua ayat 1, di Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 9, dan ayat 18, 3 kali Tuhan menyatakan kepada Yosua untuk kuat dan teguh hati. Artinya, Yosua mengandalkan Tuhan. Inilah yang kita coba belajar dari Yosua, bagaimana dia melakukan hal-hal kecil yang berdampak besar. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, jadi kalaupun saat ini kita masih kecil, ya kita masih belajar, mungkin kita masih disepelekan oleh orang, kita baru memulai sesuatu untuk menjadi lebih baik, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan setia dan penuh integritas. Ya. Karena ketika kita setia dan pantang menyerah, maka pada akhirnya kita akan berhasil. Ya, walaupun kecil, coba dan berusahalah untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun yang dilakukan. Sehingga kita akan menjadi cakap. Ya. Cakap artinya mahir. Dalam Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya kalau kita cakap, maka ada apresiasi yang akan kita terima. Ya. Baik, dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ini satu contoh ya, saya ambil dari seorang tokoh dunia yang pasti Bapak Ibu kenal. Dari logonya seperti ini.
Pasti semua pernah makan ayamnya ya. Ya, ini logo apa Bapak Ibu? KFC ya, KFC, Kentucky Fried Chicken. Mungkin di Indonesia udah ratusan gerainya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak yang disebut sebagai Kolonel Sanders ya. Jadi namanya adalah Harlan David Sanders atau sering disebut sebagai Kolonel Sanders. Beliau lahir 9 September tahun 1890 di kota kecil di Henryville, Southern Indiana, Amerika. Ya. Di umur belasan dia kemudian ditinggal oleh ayahnya, kemudian dia hidup dengan ayah tirinya. Berpindah-pindah tempat. Ya, kemudian di usia 16 tahun dia coba bekerja menjadi tentara. Waktu itu seharusnya dia tidak diterima karena umurnya baru 16, tapi dia curi umur. Ya, curi umur supaya dianggap dewasa, dia akhirnya diterima menjadi tentara dan ditugaskan di Kuba. Ya, di Kuba di tahun 1906 sampai dengan 1907. Kemudian dia keluar dari ketentaraannya dan mulailah dia bekerja serabutan dari umur 16 sampai dengan umur 62. 62 tahun itu bukan umur yang muda lagi. Dan selama itu dia kerja serabutan. Ya. Mulai dari menjadi tentara, bekerja di peternakan, menjadi pandai besi, ya, kemudian menjadi pemadam kebakaran. Ya. Artinya di masa pensiun, betulnya 62 itu umur pensiun ya Bapak Ibu ya. Dia belum punya pekerjaan yang tetap. Dia hidupnya berganti-ganti pekerjaan. Dan akhirnya dia bekerja menjadi petugas pompa bensin di salah satu tempat pengisian bahan bakar. Mungkin kalau kita sebut di sini sebagai SPBU gitu ya. Dan banyak sekali kendaraan-kendaraan yang parkir, kendaraan-kendaraan yang mampir untuk mengisi bahan bakar. Baru kemudian dia berpikir, kenapa enggak membuka resto? Karena ternyata di tempat pengisian bahan bakar itu tidak ada resto. Akhirnya dia tahun 52, di usia 62 tahun itu, dia menjual semua aset yang dia punya. Dia menjual semuanya dan kemudian memulai usaha untuk membuka resto. Bukan 1-2 resto yang ditawarkan dan diterima, 1000 resto ditolak. Dan di resto yang ke 1009, baru kemudian resepnya diterima oleh pemilik resto dan akhirnya mulailah dia membuat ayam goreng yang kita kenal sampai saat ini, ya, KFC. Berapa lama dia mengembangkan resepnya? Ternyata 9 tahun. Bukan waktu yang cepat untuk mendapatkan resep yang paten kemudian disukai oleh banyak orang. Nah, sekarang sudah ada 24.000 resto di seluruh dunia, ya, dan di 145 negara. Artinya apa? Mungkin kita saat ini masih nol gitu ya Bapak Ibu. Di usia yang mungkin tidak muda lagi. Ini contoh, Kolonel Sanders memulai usahanya di usia 62 tahun. Untuk mulai fokus ke apa yang menjadi passionnya, yang menjadi kelebihannya. Ya, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses, ya. Meskipun kemudian diteruskan oleh generasinya, ya. Dia meninggal di usia 90 tahun dan ya tinggal penerusnya lah yang menikmati dari apa yang sudah dia lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ya, kita diminta untuk terus berupaya, terus melakukan apapun, dan yakinlah akan ada hal besar yang kita akan capai. Jangan hanya NATO, ya, kalau saya bilang NATO, no action, talk only. Karena kalau cuma bilang bicara saja, maka omdo, ya. Orang bilang omdo, omong doang. Yang membedakan antara pemimpin dan orang berhasil adalah tindakannya. Kalau para pemimpin
Kalau para pemimpi hanya bisa menyampaikan mimpi mereka dengan kata-kata, maka orang berhasil melakukannya dengan tindakan. Dimulai dari tindakan kecil, tidak menyerah pada proses, dan berhasil. Ya. Baik, ini yang menjadi konklusi dan refleksi bagi kita semua, dan ini yang bisa menjadi berkat buat kita. Yang pertama, segala sesuatu yang besar dimulai dari hal kecil. Oleh sebab itu, jangan remehkan hal kecil, karena memiliki kekuatan yang besar. Ya. Lakukanlah hal-hal kecil yang benar dengan setia, di jalan Tuhan, maka akan diberikan hal besar. Berbakti dan beribadah kepada Tuhan, melayani dengan taat dan setia, ganjaran upah besar di hadapan Tuhan sudah sediakan. Dan yang terakhir, berani untuk memulai sesuatu dari permulaan yang kecil, dengan tetap teguh, tidak mudah menyerah, tetap berserah dan mengandalkan Tuhan, maka hari depan yang penuh harapan akan menjadi milik kita. Amin firman Tuhan. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan menjadi sharing firman pada sore hari ini. Saya juga belajar Bapak Ibu dari apa yang saya coba sampaikan pada sore hari ini, karena seyogyanya kalau jari ini menunjuk, sebetulnya 3 jari yang lain menunjuk kepada saya, dan saya juga harus bisa melakukannya atas apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Inilah yang menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu Saudara, dan rasanya Tuhan Yesus menginginkan kita bertindak meskipun diawali dari hal yang kecil. Percayalah, hal kecil memiliki kekuatan yang besar. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin waktunya saya kembalikan lagi ke Pastor. Terima kasih Pak Richard untuk sharing yang sudah disampaikan. Saya berdoa apa yang sudah kita dapatkan hari ini itu akan mengubahkan kehidupan kita semua di tempat ini. Amin, saudara. Ya, ada satu lagu yang kita sering nyanyikan dan saya rindu kita menyanyikan bersama-sama lagu ini, saudara. Haleluya. Lagu ini mengatakan semua baik. Semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, semuanya itu baik. Ya. Itu sebabnya mari kita mau nyatakan ini di hadapan Tuhan. Dari semula telah Kau terangkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana hijau telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Lihat bagian terakhir dari lagu ini, saudara. Tuhan itu ingin jadikan hidup kita itu berarti. Berarti bagi banyak orang. Tetapi kita punya bagian. Ya, Tuhan memang merancangkan, tapi kita punya bagian kita. Supaya rancangan Tuhan itu terjadi, hidup kita jadi berarti untuk orang lain. Yang kita pelajari hari ini adalah, ayo perhatikan hidup kita masing-masing. Cek kembali hidup kita. Kalau ada yang masih meremehkan hal-hal yang kecil yang sesungguhnya itu punya kekuatan yang besar untuk membuat kita itu menjadi berarti hidup kita. Ayo cek hidup kita masing-masing. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Dari semua
yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu adalah baik adanya. Di dalam yes, semua baik yang Tuhan kerjakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Setiap kita bisa tutup mata kita, saudara. Tutup mata dengan maksud untuk merenungkan hidup kita masing-masing. Mungkin hari ini kita menantikan breakthrough, menantikan terobosan dari Tuhan, tapi kok tak kunjung terjadi. Usut punya usut, ternyata kita sendiri yang melakukan kekeliruan. Karena kita tidak melakukan hal-hal kecil yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Padahal hal kecil itu yang akan membuat engkau mengalami breakthrough itu sendiri. Engkau mengalami rancangan Tuhan, engkau mengalami berkat Tuhan. Apapun, dalam finansialmu, dalam pekerjaanmu, ya, dalam kuliahmu, dalam pelayananmu, dalam apa saja. Karena ketika engkau melakukan bagian yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sederhana, tapi ketika kita melakukannya, setia melakukannya, Tuhan akan bawa kita naik, terus naik, mengalami berkatnya. Tuhan ingin supaya kita setia dalam perkara yang kecil. Karena ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang besar. Imani itu terjadi dalam hidup saudara. Sekali lagi, sebelum saya berdoa, saudara, sekali lagi renungkan dalam hidupmu, dalam keluargamu, cek ada atau tidak hal-hal yang kelihatannya kecil sebetulnya, tapi itu sangat efektif kalau kita lakukan dalam hidup kita. Cek kembali dalam hidupmu dan rubahlah. Miliki keberanian untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk melangkah. Cek hidup kita masing-masing, siapapun kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan kembali mengingatkan kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali oleh Tuhan. Supaya kami memperhatikan hal-hal yang terlihat sederhana, tetapi justru hal-hal itulah yang akan membuat kami akan diangkat oleh Tuhan, dibawa ke tempat-tempat tinggi dalam rancangan Tuhan, terus naik dalam rancangan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan mengintrospeksi diri kami masing-masing. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang kami tidak lakukan. Dan mulai hari ini dan ke depan, kami mau belajar untuk melakukannya ya Tuhan. Hal yang kecil kelihatannya, tetapi ketika kami setia melakukannya, itu menjadi sesuatu yang efektif bagi kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus akan menolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Roh Kudus sendiri yang akan mengarahkan bagian-bagian mana yang harus dibenahi, yang harus dikoreksi dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan berbicara sehingga kami akan memiliki kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan keluarga yang mengalami kehidupan yang stagnan,
akan diberkati oleh Tuhan, akan mengalami breakthrough dari Tuhan. Ketika kami mulai belajar mengambil bagian kami Tuhan, melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan akan mengalami breakthrough Tuhan. Di dalam pelayanan kami akan melayani Tuhan akan lebih baik lagi Tuhan. Ketika kami belajar untuk melakukan hal yang kelihatannya sederhana, tetapi itu akan menolong kami untuk kami bisa melayani lebih baik lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan seperti apa yang kami perkatakan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa sangat khusus Tuhan untuk Bapak Richard yang sudah melayani kami, memberikan prinsip-prinsip kebenaran yang kami percaya ini akan menolong kami Tuhan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran demi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu ini kami terima menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami, mewarnai hidup kami Tuhan hari lepas hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam kehidupan bermasyarakat, semuanya Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan, terima berkat dari Tuhan, katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Kalau kau percaya, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Karena apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.